dinominasi oleh berbagai macam kepentingan, cuma kita yang hidup di dalam dunia akademik, hidup di dalam dunia intelektual itu, kita tidak boleh kehilangan keyakinan bahwa hidup ini, hidup pribadi, hidup berkelompok, hidup bernegara itu mesti dipimpin oleh ide-ide. Bukan apa-apa, karena persis inilah warisan terbesar dari Bapak Ibu pendiri bangsa kita. Dari mulai Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Tan Malaka, Maria Ulfa, itu mereka adalah orang-orang kaum intelektual yang percaya gitu bahwa ide-ide sosial, politik, ekonomi, kebudayaan mereka itu bisa dipakai dan diarahkan untuk membentuk bangsanya gitu loh. Jadi teman-teman sekalian, kita berbahagia kalau pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk sharing ide dan gagasan gitu. Yang moga-moga nanti dalam waktunya itu bisa akan memberikan manfaat bukan hanya bagi teman-teman sekalian tapi juga bagi kelompok, bagi lingkungan dan nanti bagi masyarakatnya. Teman-teman sekalian, ini seperti yang diminta oleh Tumbuh Institut, saya akan bicara tentang keadilan dan dalam sudut keadilan gender ya. Nah, tapi saya ingin mengikuti bagian judul besar, tema besar dari lecture kita pada musim ini yaitu tentang dibuat dengan judul yang sangat menarik yaitu Beyond Veil of Ignorance. Nah, saya ingin masuk terlebih dahulu dari situ ya kan. Barangkali tadi dari Bung Rocky sudah menjelaskan apa itu veil of ignorance ya. Tapi saya akan masuk mengulang sejenak mengenai apa itu veil of ignorance ya. Dan nanti saya akan menjelaskan kritik dari seorang feminis yaitu Iris Marian Young terhadap konsepsi filsafat liberal John Rawls ini sebenarnya ya yang karena begini tadi barangkali sudah dijelaskan veil of ignorance itu adalah satu konsepsi politik sebenarnya satu metodologi filosofis yang dipakai yang dikemukakan oleh filsuf Amerika John Rawls ya di tahun 71 dalam bukunya itu The Theory of Justice ya untuk menjelaskan sebenarnya prinsip netralitas liberal gitu. Nah, tapi sebelum kita tiba pada kritiknya supaya cocoklah, supaya genaplah apa yang mau disampaikan di dalam judul lecture ini Beyond Veil of Ignorance gitu ya. Nah, saya akan mulai dengan menjelaskan apa itu veil of ignorance, teman-teman sekalian. Ya, saya akan pelan-pelan nih kita punya 90 menit waktu yang sangat cukup untuk berdiskusi soal ini. Veil, veil of ignorance, tadi veil itu kan cadar ya, cadar, selubung, ignorance, ketaktahuan ya. Bahasanya selubung ketaktahuan atau tirai ketaktahuan, bolehlah kita sebut begitu. Adalah sebuah konsep yang diperkenalkan oleh filsuf Amerika John Rawls dalam bukunya A Theory of Justice ditulis tahun 1971. Nah, konsep ini menjadi bagian dari teori keadilannya Rawls yang dikemukakan dengan tujuan menentukan yaitu dengan tujuan bagaimana menentukan prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya mengatur struktur dasar masyarakat. Nah, jadi teori keadilannya John Rawls itu dimaksudkan untuk mengatur struktur dasar masyarakat. Ya. Jadi di sini inilah yang disebut dengan social justice. Teori keadilan ini sebagai social justice. Jadi teori keadilannya Rawls ini dia melampaui teori-teori keadilan klasik. Ya. Jadi kalau teman-teman ingat, ini ada satu buku yang berjudul A Brief History of Justice. Di dalam buku A Brief History of Justice itu dijelaskan bahwa pada mulanya terutama setidaknya dimulai pada abad 3 atau 2 sampai 3 sebelum Masehi, konsep keadilan itu pertama kali dikemukakan itu dalam satu teks yang ditulis oleh Hammurabi ya. Nah, pada masa awal pencetusannya itu
konsep keadilan itu lebih mengacu pada satu dimensi yang sifatnya interpersonal. Keadilan di situ dimaknai lebih sebagai resiprokalitas, ketimbal-balikan. Ketimbal-balikan yang ditujukan atau ketimbal-balikan yang ditujukan untuk melindungi orang-orang lemah dari agresi orang-orang berkuasa. Jadi poinnya itu orang-orang. Jadi misalnya dalam kitab Hammurabi itu dijelaskan bahwa kalau ada seorang budak, ya kan, yang oleh karena kelaliman orang yang lebih kaya matanya hilang, gitu ya, maka orang kaya tersebut harus membayar ganti rugi berupa ini. Nah, gitu. Kalau ada seorang yang oleh karena kelalaian orang lain, misalnya tangannya putus, maka orang yang melakukan kelalaian itu wajib mengganti ini. Nah, gitu. Jadi resiprokalitas, keadilan keadilan itu pada awalnya dimengerti sebagai satu relasi resiprokalitas, gitu. Ya itu pada awal-awal sekali ya konsepsi keadilan itu dimunculkan gitu. Jadi, nah begitu juga pada ketika masuk mulai pada era Plato ya, eh, apa pandangan tentang keadilan itu masih berbekas atau masih berbasis pada hubungan resiprokalitas yang sifatnya individual. Keadilan itu oleh karena itu keadilan juga eh, seringkali menyangkut dimensi-dimensi personal dari seorang penguasa gitu, penguasa yang adil pada karakter individual seseorang, karakter yang adil gitu ya. Nah jadi keadilan itu eh, lebih didefinisikan, dimaknai sebagai satu perilaku yang berbasis pada hubungan timbal balik ya yang sama gitu ya, dan ditujukan untuk melindungi orang lemah dari agresivitas orang-orang yang lebih kuat gitu. Nah, jadi relasinya semacam itu gitu ya. Nanti baru abad ke-19 ya, setelah muncul terutama di Paris, di Prancis dengan munculnya Saint-Simon dan nanti Karl Marx ya yang mengawali ya, tentu dengan berbasis pada teori-teori ekonomi politik yang sebelumnya, terutama dalam hal ini adalah Adam Smith yang mengawali pemikiran tentang keadilan yang sifatnya keadilan sosial, yaitu keadilan yang tidak lagi berbasis pada hubungan resiprokal antara atau tukar tambah timbal balik yang sifatnya individual, tetapi memikirkan bagaimana gitu ya satu sistem itu disediakan untuk memenuhi atau satu sistem disediakan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat banyak. Nah, di situ kita ngomong tentang keadilan sebagai satu kebijakan sosial. Kebijakan dipakai untuk mengatur kehidupan masyarakat, tidak lagi untuk memutuskan perkara-perkara individual. Nah, ini yang disebut dengan social justice. Ya, jadi keadilan yang dipakai untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan kelompok sosial yang lebih luas. Nah, dia berubah dari keadilan yang sifatnya personal, ya interpersonal, bersifat resiprokal, dan berubah menjadi persoalan keadilan untuk menengahi problem-problem dasar kemasyarakatan. Pemicunya apa? Pemicunya peristiwa-peristiwa besar, teman-teman sekalian. Revolusi Amerika dan terutama Revolusi Prancis. Itu yang apa istilahnya ketika masyarakat modern itu retak oleh karena Revolusi Prancis itu, dia keretakan itu mengungkap seperti lahar yang dibawa, seperti magma itu yang dibawa dari gunung berapi itu keluar gitu loh. Nah, keluarlah ide-ide besar tentang modernitas dan salah satunya ide tentang keadilan sosial. Nah, teori keadilan sosial yang diajukan oleh John Rawls ini secara letterleh ya, secara deskriptif dimaksudkan memang bahasanya Rawls itu adalah untuk menopang well-ordered society. Nah, gitu ya. Nah, apa itu veil of ignorance? Nah, veil of ignorance itu muncul dalam kerangka yaitu ketika John Rawls menjelaskan begini. Jadi ini kan
oleh karena gini, karena keadilan itu adalah cara untuk membangun satu masyarakat, maka kan dia harus dibicarakan sebagai satu keputusan politik. Masyarakat yang adil itu harus diputuskan sebagai satu keputusan politik. Nah, oleh karena itu John Rawls itu mengajak orang untuk berandai-andai, membayangkan. Ya, ini John Rawls terpengaruh oleh Kant, ya kan? Membayangkan satu kondisi hipotetis, gitu lah ya. Ya, satu kondisi hipotetis, ya. Jadi jadi Rawls membayangkan gimana caranya ya supaya orang banyak itu atau para pengambil keputusan itu mampu mengambil kebijakan yang bersifat adil, yang bisa dipakai oleh seluruh masyarakat. Nah, untuk mencapai keadaan itu, John Rawls mengajukan satu konsep yang namanya original position. Nah, original position atau posisi asali, ya, posisi asali itu adalah satu mekanisme, satu prosedur dalam pembuatan kebijakan, ya, di mana setiap individu yang terlibat dalam keputusan itu, dalam merundingan masyarakat yang adil itu, mereka ada di dalam kondisi veil of ignorance. Jadi veil of ignorance itu terkait dengan original position. Nah, jadi apa itu maksudnya di sini? Veil of ignorance adalah orang-orang yang terlibat dalam mengambil keputusan tentang bagaimana masyarakat yang adil itu ya, harus menutup diri, harus pakai topeng, harus melupakan atau harus menanggalkan satu status sosial mereka. Mereka mesti nggak boleh tuh status sosial mereka itu harus ditanggalkan. Jadi yang kedua jenis kelaminnya, yang ketiga rasnya, yang keempat bakat-bakat individualnya, yang kelima agama, dan keenam preferensi-preferensi pribadi lainnya. Jadi bayangkan, jadi original position dan veil of ignorance itu, jadi bayangkannya gini teman-teman. Bayangkan aja kayak seperti misalnya kita itu lagi rapat senat nih zaman mahasiswa dulu. Kita diminta mengambil keputusan apakah kita akan mendukung kebijakan rektorat untuk menaikkan UKT atau tidak. Misalnya gitu ya. Kumpul nih senat semuanya. Nah, original position itu ketika masuk untuk memutuskan itu, kita diminta masuk dalam yang namanya original position. Nah, yaitu apa? Nah, disitulah kita diminta menanggalkan satu status sosial kita. Jangan status sosial kita itu harus kita tanggalkan. Yang kedua jenis kelamin kita, ras, bakat, agama, preferensi individual. Supaya apa? Supaya keputusan yang kita ambil itu betul-betul bebas dari bias. Ya, supaya keputusan yang kita ambil ketika memutuskan untuk setuju atau tidak setuju dengan keputusan rektor tadi itu tidak bias. Ya, jadi yang orang kaya misalnya yang bapaknya anggota senat, yang bapaknya mungkin seorang pengusaha besar gitu. Dia sebenarnya bayar UKT 10 kali lipat dari itu pun nggak masalah. Tapi ketika rapat memutuskan apakah senat akan mengambil keputusan itu menyetujui keputusan rektor, dia harus menanggalkan ya status sosial ekonomi orang tuanya itu dalam mengambil keputusan. Nah, itulah yang disebut dengan veil of ignorance. Veil of ignorance adalah jadi satu kondisi hipotetis. Satu kondisi hipotetis yang dipakai orang untuk mengambil keputusan-keputusan apa yang adil itu. Nah, jadi dia itu dipakai secara metodologis untuk memastikan agar individu-individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu tidak bias dalam memutuskan prinsip-prinsip keadilan. Karena mereka apa? Mereka menanggalkan atau tidak tahu di mana posisi mereka akan berada di dalam masyarakat. Dengan itu, Rawls berharap ya kan orang-orang akan mengambil atau merancang aturan-aturan yang adil bagi semua orang, bukan hanya menguntungkan kelompoknya atau kepentingan-kepentingan individual tertentu saja. Ya. Nah, tujuan dari veil of ignorance adalah menciptakan situasi di mana orang hanya dapat membuat keputusan yang adil.
Jadi tujuan of veil of ignorance itu tidak lain dan tidak bukan satu mekanisme epistemik ya yang dipakai di kepala kita itu dengan menutup diri dari asal usul primordial kita, menjaga prinsip netralitas gitu ya, menutup diri dari posisi-posisi konkret kita di dalam masyarakat ya, supaya kita cenderung memilih yang adil ya, untuk memilih yang adil. Nah, ini yang juga kemudian sering disebut dengan prinsip netralitas liberal. Jadi di apa dalam mengambil keputusan itu kita mengandaikan atau membuat mekanisme yang sebisa mungkin membuat kita itu mengambil keputusan-keputusan yang netral. Nah, dari situ bagaimana ininya Rawls? Nah, dari situlah kemudian apabila original positions dan veil of ignorance ini terpenuhi ya, barulah ya prinsip-prinsip keadilan itu bisa diambil dan ditegakkan. Dan John Rawls yakin sebagai seorang Kantian dalam segi ini ya, menurut dia kalau original position dan veil of ignorance itu betul-betul dilakukan, diambil, maka sudah pasti orang akan mengambil setidaknya dua prinsip keadilan. Yaitu apa? Pertama, semua orang kalau veil of ignorance itu terjadi, pasti dia akan mendukung prinsip nomor satu, yaitu prinsip kebebasan. Kenapa? Setiap orang berhak atas kebebasan yang sama. Itu pasti setuju orang. Kalau segala macam identitas primordial itu kita tanggalkan, ya, dan kita berdiri dalam veil of ignorance, sudah pasti kita akan setuju pada prinsip kebebasan. Pasti setuju. Nggak ada orang yang tidak setuju dengan prinsip kebebasan. Yang kedua, ya, setiap orang pasti akan setuju dengan prinsip perbedaan. Yaitu apa? Prinsip perbedaan itu apa? Jadi, kalau prinsip kebebasan itu dalam argumen liberal itu sederhana, teman-teman. Kebebasan lebih ada, kebebasan lebih dulu ada daripada keadilan. Jadi tidak mungkin ada keadilan tanpa kebebasan. Nggak mungkin ada keadilan tanpa kebebasan. Itu prinsip nomor satu. Prinsip nomor dua adalah ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima, nih ya, ketidaksetaraan sosial ekonomi itu bisa diterima jika memberikan manfaat bagi yang paling tidak beruntung di dalam masyarakat dan didasari atas prinsip kesempatan yang sama, equal opportunity. Nah, jadi di sini dalam prinsip perbedaan ini John Rawls tahu bahwa masyarakat itu berbeda-beda. Oke, berbeda-beda, tetapi perbedaan tapi oleh karena berbeda-beda, maka harus ada prinsip yang disebut tadi itu adalah prinsip prioritas kepada mereka yang paling tidak beruntung di dalam masyarakat. Disadvantage, the least advantage group in society. Ya, jadi prinsip pertama adalah prinsip kebebasan, prinsip kedua adalah prinsip perbedaan. Di dalam prinsip perbedaan ini ada dua prinsip, yaitu prinsip prioritas dan prinsip equal opportunity. Inilah fondasi dasar dari teori keadilannya John Rawls itu. Ya. Jadi kalau ditanya apa sih prinsip utama dari teori keadilan John Rawls, sederhana. Teori keadilan Rawls yaitu justice as fairness itu memiliki dua topangan. Topangan pertama adalah prinsip kebebasan dan yang kedua adalah prinsip perbedaan. Yang di dalam prinsip perbedaan itu ada prinsip prioritas dan prinsip equal opportunity. Apa itu prinsip prioritas? Prinsip prioritas adalah satu prinsip yang mengatakan
kesetaraan sosial itu hanya bisa dibenarkan apabila dia menguntungkan bagi the least advantage in society. Nah, kalau prinsip equal opportunity adalah syarat, yaitu bahwa pelaksanaan semua itu harus mempertimbangkan kesempatan yang sama di dalam masyarakat. Contohnya apa? Contohnya kalau mau gampang memahami ini, contohnya sederhana teman-teman. Kita taruh misalnya satu simulasi. Misalnya kalau Anda seorang ayah, bayangkan, ya kan? Bayangkan Anda seorang ayah, punya 3 anak, ya, punya 3 anak. Kebetulan dia punya berdasarkan LHKPN, ayah ini punya harta 10 miliar. Ya, punya harta 10 miliar. Dia punya 3 anak yang sudah dewasa. Anak pertama adalah seorang dosen di sebuah universitas negeri, dosen PNS yang ya udah punya hidupnya biasa-biasa aja, ya kan, namanya PNS, punya gaji tetap. Anak nomor 2-nya seorang seniman teater yang hidupnya bohemian. Kadang ada duit, kadang nggak ada duit, hidup sekenanya santai, ya kan. Anak nomor 3-nya ya adalah seorang atlet atlet catur tapi dia punya disabilitas. Dia pakai sepatu roda. Pakai kursi roda. Sorry, sepatu roda. Pakai sepatu roda. Jadi seorang bapak dengan kekayaan 10 miliar punya 3 anak. Anak pertama dosen pegawai negeri, anak nomor 2 seniman bohemian, anak nomor 3 atlet catur tapi disabilitas. Ya, bisa dibayangkan ya. Nah, lalu bapak ini mau membagikan warisannya. Sekarang sebelum meninggal dia mau kasih warisan. Dia mau dari hartanya yang 10 miliar, dia mau memberikan 8 miliar untuk anak. Nah, kalau menurut Mas Sony Anugrah, Bung Sony, Bung. Halo Ada Bung. Bung Sony bikin. Bung. Oh, Bung Sony. Bung Sony ada Bung Sony. Nah, ya udah Bung Haris aja deh, Bung Haris. Bung Haris ya. Bung. Ya, Nah, Bung Bung. Haris. Nah, kebetulan ada Bung Haris nih. Bung Haris, kira-kira kalau menurut Bung Haris, kalau pakai prinsip keadilannya John Rawls, kebebasan, prioritas, dan equal opportunity, warisan terbesar, uang terbesar itu akan dikasih ke siapa, Bung? Bentar, saya lupa tadi urutan anaknya kan 3 tadi. Ada Ya, yang dosen. pertama dosen, yang Yang kedua, biasa-biasa aja, yang kedua seniman bohemian. seniman bohemian. Yang ketiga seorang atlet catur tapi disabel, pakai kursi roda. Oh, berarti urutannya dari yang ketiga ke pertama sama yang kedua. Oh, kenapa, Gitu. Bung? Karena kalau ngelihat tadi prinsipnya harus menguntungkan yang paling dirugikan, pertama jelas. Yang paling dirugikan berarti di sini yang disabel itu. Ya, Disabilitas pertama. Dan yang kedua yang kalau saya ngelihatnya sih tadi perbandingannya kan antara dosen yang biasa-biasa aja sama seniman yang bohemian. Dosen, ya. dosennya tapi ASN. ASN, ya lebih sengsara lagi berarti hidupnya. Ya kalau gitu saya ngelihat perannya di masyarakat, kalau saya akan nilai si dosen lebih berhak sih untuk dibantu kehidupannya. Baru yang ketiga, Baru sisanya. yang ketiga. Ya, saya kira dari segi sense of justice, ya kan apa yang dikemukakan oleh Bung Haris tadi itu apa? Itu argumentasi Rawlsian, ya. Jadi dia dalam kondisi ini kan seperti tadi dia bilang dalam kondisi ketidakmerataan, ada 3 orang ini nggak merata nih kan. Oke, kita terima ketidakmerataan, tapi ketidakmerataan ini kalau mau harus di adjust, itu prinsipnya seperti apa? Nah, prinsip nomor 1 adalah least advantage. Yang paling menderita itu yang harus dinomorsatukan. Kalau dosen kan dia masih bisa sana, bisa sini, berhenti jadi dosen dia bisa jadi
supir Grab. Seniman juga begitu. Kalau order lukisannya lagi nggak laku, ya dia bisa kerja yang lain-lain lah. Kalau yang satu ini kan susah. Jadi dia harus lebih dijamin hidupnya. Ya. Nah, itu yang namanya least advantage. Least advantage ini, teman-teman sekalian, mekanisme least advantage ini menguntungkan orang yang paling tidak memprioritaskan orang yang paling tidak beruntung terlebih dahulu. Itu penting di dalam masyarakat liberal, kata Rawls. Ya, jadi jangan dibayangin masyarakat liberal itu masyarakat seperti yang kita pahami secara common sense itu loh. Teorinya Rawls ini, dia ingin mengatakan bahwa prinsip prioritas ini penting untuk mencegah agar masyarakat itu tidak jatuh ke dalam apa yang disebut dengan brute luck society. Brute luck society tahu ya maksudnya ya. Brute luck society itu gampangnya begini, kalau lo udah miskin, kere, ya udah mampu saja lo. Gitu. Nggak boleh. Jangan sampai terjadi di masyarakat kita ada kayak gitu. Jangan sampai. Nah, disinilah yang namanya justice, sebagai social justice, nanti disebut distribution of justice itu penting. Dan itu yang pemain utamanya, aktor yang sangat berperan penting dalam distribusi keadilan itu yang namanya negara. Jadi di sini kita tidak lagi bicara individual. Kita tidak lagi bicara orang ini adil atau tidak adil, ya kan? Tapi kita bicara tentang bagaimana satu kebijakan politik yang dibuat oleh negara itu untuk menghasilkan masyarakat yang adil, gitu loh. Ya, untuk mencegah brute luck society dalam masyarakat. Jangan sampai nih dalam kehidupan bermasyarakat kita itu ada gitu orang yang hanya karena miskin dia nggak bisa sekolah, karena miskin, ya kan, nggak bisa makan dia, ya kan, karena miskin nggak boleh dia dapat pekerjaan, karena misalnya dia transgender nggak bisa dia dapat pekerjaan untuk menghidupi dirinya sendiri, nggak bisa dia dapat perlindungan sosial hanya karena dia transgender, padahal dia juga nggak menginginkan hal itu misalnya, hanya karena dia seorang minoritas, ya kan, dia nggak bisa mendapatkan akses yang sama, kesempatan yang sama di dalam pekerjaan atau di dalam ekspresi sosial budayanya di muka publik. Nah, inilah prinsip-prinsip keadilan dalam teori keadilan John Rawls yang basisnya adalah prosedur original position dan veil of ignorance. Nah, jadi dari segi ini teori keadilan Rawls ini teori keadilan yang sifatnya dia ingin menyelesaikan problem keadilan distributif di dalam masyarakat. Ya, tahun 1971. Mulia sekali ini teori. Dan ini yang dipakai oleh banyak kemudian pengambil kebijakan dalam sekalipun dia memunculkan aneka macam kritik filosofis nanti ya, tetapi tak terbantahkan teori keadilan John Rawls ini dia mendominasi pikiran politik di Amerika dan di Eropa. Veil of ignorance. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kuliah kita mengambil judul Beyond Veil of Ignorance. Dengan itu, artinya kita mau melampaui asumsi-asumsi filsafat keadilannya John Rawls ini. Nah, ini tugas berat buat pembicaranya ini. Ya kan? Gimana caranya ini? Nah, kebetulan untuk saya diminta bicara tentang gender, keadilan gender. Nah, untuk itu saya mengundang satu ahli filsafat dari Amerika juga, yang dia mengajukan satu kritik yang menurut saya substantif dan sangat penting terhadap teori keadilan John Rawls, terhadap filsafat keadilannya Rawls, dan terutama konsepsi dia mengenai veil of ignorance. Nama filsuf itu adalah Iris Marion Young. Ya.
Iris Marion Young. Nah, ya, Young, wah ini saya kalau nggak selesai nggak apa-apa ya, selesai pasti. Nah, jadi Iris Marion Young menulis sebuah buku untuk mengkritik John Rawls dan juga Habermas. Judulnya Justice and the Politics of Difference. Ditulis kira-kira 18 tahun setelah bukunya John Rawls itu pada tahun 1990. Nah, saya akan mengemukakan segi-segi mendasar aja ya dari kritiknya Marion Young itu terhadap Rawls. Nah, jadi apa sih kritiknya Young itu dan dalam hal apa kritiknya Iris Marion Young ini melampaui konsepsi veil of ignorance-nya John Rawls itu. Nah, Young, kita sebut aja namanya begitu ya, berpendapat bahwa John Rawls terlalu mengandalkan abstraksi universal. Ya, jadi ketika Rawls ketika Rawls itu tadi itu dalam proses veil of ignorance dan original position itu dalam konsep itu kan Rawls mengandaikan semua orang itu ada di dalam satu kesamaan secara hipotetik. Nah, ini kesamaan secara hipotetik ini setara dengan asumsi liberal yang mengatakan dalam asumsi universal liberal yang mengatakan bahwa semua orang itu born free and equal. Setiap orang itu lahir secara bebas dan sama. Nah, ini kan sifatnya pengandaian sebenarnya. Tapi diterima sebagai satu prinsip universal. Nah, kata Young, ya, Rawls itu terlalu mengandalkan abstraksi universal itu. Dengan akibat dia mengabaikan perbedaan-perbedaan sosial, identitas, dan konteks historis. Nah, jadi dari asumsi-asumsi universal liberal itu ditarik sama Iris Marion yang dijatuhin lagi ke bumi. Kasarnya, wahai John Rawls, tidak ada manusia, dalam kenyataan manusia itu nggak ada yang setara, nggak ada yang sama, nggak bisa kamu andai-andaikan bahwa manusia itu sama dan setara. Manusia itu dari awal sudah dibelah dari dalam secara sosial, dibelah dari dalam oleh gender, dibelah dari dalam oleh identitas-identitas primordial, dan dibelah oleh perbedaan asal-usul historisnya. Nah, ya kan, sementara dalam konsepsi veil of ignorance John Rawls itu orang diasumsikan bisa berpikir secara adil dengan mengabaikan karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, sejarah, kelas sosial. Ya. Nah, ini yang bagi Iris Marion yang ini problematis. Kenapa? Karena, nah ini dia nih. Karena ketidakadilan, ya, ketidakadilan itu seringkali berakar pada perbedaan tersebut. Keadilan terjadi karena perbedaan. Ketidakadilan terjadi justru berakar pada perbedaan-perbedaan sosial itu. Jadi kalau diandaikan perbedaan sosial itu tidak ada, salah kritiknya Iris Marion Young. Jadi bagi Young, penghapusan perbedaan itu justru tidak menangani ketidakadilan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok terpinggirkan. Paham sampai sini? Ya, jadi ini kritiknya Iris Marion yang kritik pertamanya, bahwa veil of ignorance itu terlalu mengabstraksi universalisme sehingga mengabaikan perbedaan sosial. Ya. Ya, setiap orang itu kalau ke gereja, setiap orang itu sama di hadapan Tuhan. Setuju, kata Iris Marion-nya. Tetapi begitu keluar gereja, yang orang kaya pulang gereja naik Mercy. Yang nggak kaya-kaya amat pulang naik Honda Brio. Yang lain naik motor cicilan. Yang nggak punya duit
ke gereja dalam keadaan bokek, pulang jalan kaki. Kan gitu. Jadi perbedaan sosial itu ada dan nyata, dan ketidakadilan itu terjadi justru karena perbedaan-perbedaan sosial. Oleh karena itu kalau kita membuat satu teori keadilan nggak boleh dilakukan dengan cara mengandaikan perbedaan itu tidak ada gitu di bawah hukum-hukum universal. Nggak boleh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menurut yang tadi yang saya sebut dengan distribusi keadilan, fokus terhadap distribusi keadilannya John Rawls itu terlalu sempit. Gimana maksudnya? Nah, jadi yang mengkritik bahwa teori keadilan Rawls terlalu terfokus pada distribusi sumber daya ekonomi dan barang material. Ini sempit. Keadilan tuh dipandang semata-mata hanya urusan uang gitu, sumber daya. Nah, Iris Bergen yang berpendapat bahwa keadilan tidak hanya soal distribusi, tapi juga soal bagaimana struktur sosial dan institusi itu mempengaruhi kemampuan individu dan kelompok untuk berpartisipasi secara setara. Yang lebih menekankan pada isu partisipasi demokratis. Jadi soal keadilan itu bukan hanya soal pembagian. Ya, orang kalau hanya pembagian rezeki atau pembagian material, bukan. Nih, nah itu suka seringkali keliru para pengambil keputusan. Jadi kalau ada orang ribut, orang kritik, orang protes, udahlah tenang-tenang, nanti juga kalau dibagi selesai. Nah itu cara berpikir distribusi keadilan yang sempit. Kata Iris Merenyang, keadilan bukan sekedar itu. Keadilan itu juga adalah lebih soal bagaimana orang itu, bukan soal bagaimana distribusi, tapi bagaimana struktur dan institusi sosial itu membuat orang itu berpartisipasi secara aktif untuk menentukan hidupnya sendiri. Ya kan? Nah, di sini dia menolak cara berpikir teknokratis. Yaitu apa? Yang sentralis, yang elitis gitu loh. Wah, udah tenanglah, nanti juga kalau nanti dibagi orang-orang itu nggak pada ribut gitu. Bukan itu soalnya. Soalnya adalah kalau kamu berpikirnya begitu, ya, maka itu sebenarnya kamu sudah memperpanjang ketidakadilan. Kenapa? Dengan itu kamu tetap mengeksklusi mereka-mereka itu tetap ada di luar. Sambil memposisikan dirimu sebagai orang yang punya otoritas untuk membagikan sumber daya itu. Kamu lupa bahwa orang itu bukan serta-merta hanya ingin mendapat bagian, tapi orang ingin ada diajak bicara, ikut serta dalam percakapan itu. Nah, itu yang disebut dengan distribusinya, pandangan teori distribusi keadilan terlalu sempit. Yang ketiga adalah ketidakadilan struktural dan kekuasaan. Nah, jadi Iris Merenyang menekankan pentingnya menganalisis ketidakadilan struktural yang melibatkan relasi kekuasaan dan dominasi sosial. Sementara Rawls mengusulkan sistem yang adil berdasarkan prinsip-prinsip ideal. Nah, ya kan? Yang berfokus pada ketidakadilan konkret yang dialami oleh kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Kaum minoritas, perempuan, kaum difabel, kelompok-kelompok miskin, ya. Dia melihat perlunya mengatasi bentuk-bentuk ketidakadilan ini dengan lebih memperhatikan relasi kekuasaan itu yang seperti apa. Dominasi bagaimana dikurangi, marginalisasi bagaimana dihapuskan. Jadi dengan demikian kritik utama Yang adalah bahwa teorinya John Rawls, veil of ignorance itu terlalu sempit dan tidak cukup memperhitungkan dimensi sosial, politik, dan struktural dari keadilan sosial yang lebih kompleks. Jadi bagi yang ada orang itu miskin, ya kan, karena posisi gendernya. Di kampung-kampung kita mungkin masih banyak Anda temukan. Banyak orang yang kita temukan ya dalam keseharian kita, sebenarnya si Bibi itu cerdas loh, pinter loh. Cuma dulu dia nggak sekolah sayangnya. Kenapa? Kalau orang tuanya nggak mau menyekolahkan dia karena lebih mengutamakan anak laki-laki. Akibatnya banyak bibi-bibi kita, orang-orang tua kita yang kita lihat di kampung itu sebenarnya pinter-pinter gitu. Tapi mereka tidak bersekolah karena ditugaskan oleh orang tuanya mengurus keluarga, mengurus orang tua yang
yang udah sepuh gitu. Sementara kekayaan keluarga, sumber daya ekonomi keluarga diarahkan, diprioritaskan untuk anak laki-laki gitu. Nah, itu hal-hal gitu yang dipikirkan oleh Iris Marion ya. Nah, selain mengkritik liberalismenya Rawls, Marion Young juga mengkritik liberalisme yang ada di dalam teorinya Habermas. Ya kan kita tahu Jürgen Habermas itu kan dalam teori discourse of equality-nya itu dia punya adagium bahwa discourse hanya bisa dilawan oleh discourse dan discourse itu mengandaikan equality dari si pengucap. Jadi dalam proses jadi gini, Habermas kan mengajukan satu teori komunikasi namanya teori tindakan komunikatif. Nah, jadi kata Habermas, politik itu sah secara moral ya. Sah secara moral atau disebut legitim. Legitim itu sah secara moral dalam filsafat politiknya Habermas. Itu apabila ia ditempuh dengan jalan diskursif yang berbasis pada kebebasan equality. Kalau politik dilakukan secara di luar itu tidak legitim secara moral. Sebenarnya kayak begitu. Nah, itu prinsip-prinsip teori tindakan komunikatifnya Habermas. Ini yang dikritik oleh Young. Kata Young, teorinya Habermas itu mengandaikan setiap orang itu punya kemampuan diskursif yang sama. Setiap orang itu punya kemampuan untuk berkata-kata, bercakap-cakap, membahas politik, berkomunikasi secara setara. Padahal kan dalam kenyataannya ada orang yang punya stok of language yang membludak. Dia bisa terlibat dalam percakapan politik itu secara leluasa dan bebas. Apalagi kalau dia juga disertai dengan privilege, kekayaan material, pendidikan yang membuat dia bisa memproduksi pengetahuan dibandingkan dengan orang-orang miskin yang nggak bisa berkata-kata, yang nggak bisa bercakap-cakap. Nah, ini kan nggak bisa diandaikan. Tuh ya. Jadi komunikasi universal itu di sini dikritik juga oleh Young. Ya. Rasionalitas di dalam komunikasi itu nggak setara karena pengucapnya berbeda-beda. Jadi selalu ada inequality dalam bahasa. Ya, inequality dalam proses komunikasi itu. Yang kedua adalah ada sifat yang eksklusif dari model komunikasi deliberatifnya Habermas, yaitu apa? Komunikasi itu selalu dibayangkan dalam formal antara para politisi, antara para pejabat, pengambil keputusan gitu. Dan model pola komunikasi yang formal ini tidak bisa diakses oleh orang-orang bawah. Maka nanti dalam teori komunikasinya Iris Marion mengajukan model retorika informal, tapi itu nanti kita lihat sekarang ya kan. Ya. Nah, kira-kira gitu kritik Iris Marion yang terhadap John Rawls dan terhadap Habermas. Saya ada waktu sedikit lagi sebelum jam 2, saya tambahin sedikit. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, disinilah teori keadilan Young itu kemudian dirumuskan. Jadi bagi Young, keadilan itu kalau bagi Habermas keadilan itu adalah fairness, justice as fairness dengan dua prinsip utama tadi itu, prinsip kebebasan dan prinsip perbedaan yang di dalamnya ada prioritas dan equal opportunity of all ya, yang mengubah dan dia mengajukan satu prinsip keadilan yang menurut dia dirumuskan dia dengan sebagai keadilan sebagai penghapusan dominasi dan penindasan. Keadilan itu bukan soal distribusi barang-barang material atau ekonomi, tetapi tentang bagaimana orang dan kelompok-kelompok diperlakukan dalam kehidupan sosial dan politik. Dia yang mendefinisikan keadilan sebagai penghapusan dominasi dan penindasan.
Ini berarti bahwa keadilan tercapai ketika tidak ada kelompok atau individu yang tunduk pada dominasi. Nah, teman-teman mesti bedain ya, dominasi dengan paksaan. Apa bedanya dominasi dan paksaan? Kalau paksaan itu dia langsung orang dipaksa gitu, kekerasannya itu kelihatan. Kalau dominasi itu bisa, itu sebenarnya kekerasan tapi tidak kelihatan sebagai kekerasan. Contohnya teman-teman, kalau di rumah kita ada ART, PRT ya. Mungkin kita adalah majikan yang baik. Kita majikan yang baik. Diberi tempat yang bagus, gaji yang bagus, libur, waktu istirahat baik. Ya, nggak ada paksaan di situ. Tapi tetap ada relasi dominasi di situ. Tetap ada relasi dominasi, apalagi kalau hubungan-hubungan kerja itu basisnya bukanlah kesukarelaan. Karena dia mungkin ada faktor kemiskinan, ya. Itu tetap ada relasi dominasi sekalipun mungkin kita mencoba menahannya secara halus gitu. Tetap ada aliran dominasi di situ. Dan di situ tetap ada aspirasi kebebasan. Itu kenapa misalnya teman-teman kalau lebaran ya PRT itu suka dibujuk dan dia menunjukkan diri bahwa dia, dan di sini teori distribusinya John Rawls itu terbukti keliru dalam soal PRT itu. Gini, contohnya ketika lebaran kan kita sering minta tuh keluarga-keluarga kelas menengah ini minta, ayo dong Mbak, lebaran ini jangan pulang, kamu di sini aja nanti saya kasih gajimu 2 kali lipat kalau kamu tidak mudik. Kan gitu, ya toh? Nah, si majikan tuh berpikir secara Rawlsian. Kamu waktu liburmu yang berharga, saya ambil, kamu tetap bekerja, tapi saya kasih kamu supaya fair kompensasi yang 3 kali lipat. Dia generous. Nggak salah dia di situ. Tapi, nah, tapi lihat di situ yang terjadi apa. PRT-nya menolak. Nggak mau deh Pak, saya tetap mau pulang kampung. Ada 1-2 yang mau, tapi kebanyakan dominan PRT akan pulang kampung mudik ketika lebaran. Itu artinya apa? Itu memberikan contoh bahwa, nah di sini dari segi ini John Rawls salah, tapi sekaligus juga pada bagian lain dia benar. Aspirasi tentang kebebasan itu nggak bisa ditukar, dibeli dengan uang. Ya. Tapi kebebasan di sini bukan dalam kebebasan arti liberal, kebebasan sebagai non-dominasi. Saya tahu Bapak baik, sebagai majikan baik, tapi mohon maaf deh Pak, saya mau mudik aja. Gitu. Nah, di situ integritas, kebebasan, otonomi. Kalau kata Iris Merenang, otonomi diri. Itu dia tetap pertahankan. Sekalipun setahun sekali dia ambil. Sekalipun pada hari-hari lain dia mesti bekerja banting tulang. Ya, itu yang membedakan dominasi dengan paksaan. Ya, dari segi ini Iris Merenang pikirnya betul ya. Nah, Iris Merenang juga menjelaskan apa yang disebut dengan 5 wajah penindasan. Yang pertama adalah eksploitasi, penghisapan ekonomi. Yang kedua marginalisasi. Apa itu marginalisasi? Marginalisasi adalah pengucilan kelompok tertentu dari partisipasi sosial. Karena gendernya dia nggak boleh partisipasi dalam politik, misalnya. Karena agamanya dia nggak boleh berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan. Itu yang disebut dengan marginalisasi. Karena kedudukan ekonominya dia tidak boleh ikut mengambil keputusan. Maaf. Yang ketiga adalah ketakberdayaan. Ketakberdayaan itu apa sih? Ketakberdayaan itu adalah ketidakmampuan sebagian orang untuk membuat keputusan mengenai hidup mereka sendiri. Seringkali karena mereka berada di posisi subordinat. Ya kayak tadi saya bilang ya kan, aduh saya gimana mesti kerja ini. Nggak bisa saya kalau nyoblos pemilu karena kerja, nggak berdaya. Saya sih pengennya ini, tapi nggak bisa saya. Nah, ketidakberdayaan ya. Yang keempat, imperialisme budaya. Dominasi budaya mayoritas yang mendefinisikan norma-norma masyarakat. Ya, itu namanya imperialisme budaya. Misalnya
Masyarakatnya pluralistik, tetapi diberlakukan kebudayaan dominan, diwajibkan. Nah, itu namanya imperialisme budaya. Yang keenam, kekerasan sistematis. Kekerasan sistematis. Ancaman penggunaan kekerasan terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan, termasuk kekerasan fisik maupun non-fisik simbolik. Ya, saya berhenti sampai di sini dulu teman-teman. Ya, nah nanti saya akan jelaskan kalau ada pertanyaan, karena kita sampai jam setengah 3 aja. Saya kira saya berhenti sampai sini dulu aja, Bung Vici ya. Kita lanjutkan tanya jawab dulu ya. Siap, Abang, kita ke dalam dengan tanya jawab. Mungkin dari saya dulu, Bang, ya. Coba memantik diskusi di sore ini. Ya, Jadi, kalau yang tadi saya pahami ini memang jadi ada dua pandangan yang berbeda antara John Rawls sama Iris Marion Young ini ya, Bang. Terutama terhadap prinsip universalitas. Bahwa kalau Rawls kan memandang bahwa semua manusia itu setara, ya, ketika value ignorance dilakukan, ketika kita menanggalkan status dan sebagainya. Tapi kata yang nih secara dari lahiriah aja udah nggak bisa nih, udah nggak mungkin terjadi nih pengandaian ini, bahwa manusia itu lahir sudah memiliki identitasnya masing-masing. Balik ke topik yang tadi Pak Bang Robert sampaikan. Jadi gimana nih posisi perempuan terutama ya dalam prinsip liberté-nya John Rawls. Itu satu. Kemudian apa yang bisa Iris Marian yang tawarkan? Apakah berarti keadilan itu menjadi sesuatu yang utopis, Bang? Karena itu secara lahiriah sudah menjadi berkelas-kelas. Sementara ya mungkin keadilan itu utopis bagi Iris Marian yang atau bagaimana, Bang? Minta pendapatnya dari Bang Robert. jadi maksudnya Bung Vici dari segi ini Apakah menurut pandangan yang pertama ini satu, Bang, posisi perempuan ya, terutama ini ketika zaman-zamannya Rawls ya, di mana perempuan di Amerika mungkin belum memiliki hak pilih, hak politik gitu. Jadi posisi perempuan dalam liberté-nya atau dalam status difference perbedaannya, equality-nya, prinsip equality-nya dari John Rawls, ini posisinya di mana? Kemudian menanggapi dari pandangannya yang Iris Marian Young, jika manusia memang sudah terlahir menurut identitasnya masing-masing, ya, sehingga apakah menurut pandangannya keadilan itu merupakan satu hal yang utopis? Menurut Bang Robert gimana? Kalau menurut yang dia sebenarnya nggak menuduh atau menyimpulkan keadilan liberalnya John Rawls itu utopis ya dengan istilah itu ya. Tapi yang utama adalah teori keadilannya John Rawls itu dia mengabaikan atau tidak berbasis pertama karena dia ya ini kelemahan dalam cara berpikir universalitas liberal, dia otomatis dia berasumsi pada satu konsepsi total tentang individu, tentang masyarakat. Bahwa masyarakat itu ya orang itu sama dan setara. Dengan itu kan dia mengabaikan pengalaman-pengalaman nyata dari manusia. Bahwa manusia itu ada dalam divisi-divisi, kelompok-kelompok yang berbeda-beda satu sama lain. Ya, jadi kita nggak bisa samain nih, misalnya dalam sudut pandang Iris Marian yang dalam soal gender kita mana bisa samain laki-laki sama perempuan. Enak aja lo kata Iris Marian yang lo ada hidup dalam privilege laki-laki ini dalam sejarah. Dalam politik laki-laki dimanja, tidak pernah dipertanyakan. Dalam kehidupan publik laki-laki juga difasilitasi secara lebih luas dalam kehidupan publik. Jalan-jalan raya, kendaraan, gedung-gedung, tempat-tempat hiburan, semua dibikin untuk laki-laki. Laki-laki bisa 24 jam. Sementara perempuan diawasi, ya kan? Nah,
Kalau nggak diawasi, dia mau pergi, dia nggak terlindungi, terancam keselamatannya. Berbeda jadi, nggak bisa disamakan dari awal. Bisa disamakan. Nah, dari segi ini kritiknya Iris Merian itu kritik yang konkret sebenarnya. Tapi kemudian dia kalau menurut saya nih, ketika tiba pada solusi tentang keadilan, ya jadi kan kalau gitu kan menurut dia soal keadilan itu bukan pertama-tama merumuskan distribusi yang adil, tapi bagaimana mendorong supaya kelompok-kelompok yang berbeda di dalam masyarakat, kelompok-kelompok di dalam masyarakat itu yang terpinggirkan itu punya kesempatan untuk menyuarakan dirinya, untuk berpartisipasi di dalam kehidupan publik. Nah, dari situ baru ada peluang bagi dia untuk mengambil keputusan. Jadi soal distribusi atau bukan distribusi itu, dan sejauh mana besaran distribusi itu tidak bergantung pada elit yang memutuskan semata-mata, tapi dari keputusan-keputusan yang dihasilkan bersama-sama lewat satu partisipasi publik. Itu dengan melibatkan pihak-pihak aktor-aktor yang berhak, gitu loh. Oke. Lanjutan, Bang. Ini terakhir ya, sebelum nanti teman-teman yang lain yang nanya. Ya. Upaya negara dalam situasi politik saat ini, terutama dalam mengakomodir representasi dari kelompok perempuan sebagai bagian dari publik, misalkan di partai politik dalam kontestasi legislasi itu harus ada kuota perempuan 30%. Bisa. Dalam di komisioner KPU Bawaslu mengharuskan minimal 30% kuota perempuan. Oke, Bang. Nah, ya. dari apakah pendapatnya Bang Robert sudahkah mencerminkan keadilan? Nah, itu persis kalau itu yang namanya sistem kuota, ya kan? Sistem kuota itu ya basisnya sedikit banyak terpengaruh oleh pandangan keadilan Rawlsian. Ya, jadi dia mau memberikan karena di dalam secara politik itu perempuan itu adalah least advantage, maka kita membuat bagaimana satu sistem politik itu yang sebisa mungkin melibatkan mereka dengan diberikan kuota khusus, kan begitu. Nah, tapi kan ada persoalan di sini. Persoalan utamanya satu, ya, bagi sebagian orang yang berpandangan liberal ini sudah bagus, ya, dan apalagi ini udah bagus, ya. Oh, sistem kuota ini paling tidak, paling enggak, ya kan. Kalau nggak ada sistem kuota kan lebih parah lagi, misalnya kayak gitu, ya kan. Ada sistem kuota aja udah sering dilanggar, itu satu, ya kan. Terus yang kedua, ini kan juga diikuti oleh satu model etika publik yang berbasisnya itu pada apa namanya itu kesertaan orang. Jadi misalnya sekarang ini kan juga jadi tren nih, kalau seminar mesti ada perempuannya. Ya, Ya kan? partisipasi dari kelompok minoritas ya. Ya, mesti kalau diskusi atau seminar pembicara 4, ya 1 atau 2 mesti ada cowok, ya kan? Mesti ada laki-lakinya, ada perempuannya. Kalau enggak maka itu kayak secara moral dalam sudut pandang political correctness sekarang ini itu jadinya dianggap nggak benar, ya kan? Nah, itu sebenarnya satu bentuk perwujudan dari sensibilitas liberal yang juga diperkuat oleh dalam teorinya Rawls. Nah, kalau saya sebenarnya ini kalau pandangan saya, oke, kita nggak bisa menolak, oke, kuota ya, bagus-bagus saja. Tetapi gerakan perempuan nggak boleh puas pada kuota, nggak boleh puas pada kuota karena itu kan satu. Kalau kita pakai kritiknya itu kan satu model distribusi yang dibikin secara teknokratik, ya kan? Bagaimana, ya kan? Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam prakteknya itu seringkali lebih mengokohkan sifat administratif belaka dari kepolitikan Indonesia.
tidak mencerminkan satu pandangan gender yang serius, pandangan kesetaraan gender yang serius. Jadi kalau menginginkan kesetaraan gender yang lebih serius, nggak bisa dicari dari kuota 30%. Satu contoh, Oke. satu contoh ya kan. Misalnya di Indonesia dalam 2 tahun terakhir ada undang-undang yang bagus. Ada undang-undang jelek banyak dihasilkan, tapi ada undang-undang bagus juga dihasilkan. Nah, kalau soal ini kita fair-fairan aja. Contohnya adalah undang-undang PPKS, penghapusan kekerasan seksual. Itu undang-undang yang bagus. Menurut saya undang-undang PPKS jauh lebih bermakna, jauh lebih penting daripada kebijakan kuota 30%. Kenapa? Karena undang-undang PPKS ini hasil perjuangan bersama-sama antara kelompok perempuan, antara para feminis di legislatif kita, dan para politisi yang berpikiran relatif maju dan terbuka di partai-partai politik. Ini lebih bersifat substantif dan dia tidak bisa diencer-encerkan. Kalau kuota 30% kan seringkali diencer-encerkan, yang penting muatlah 30%. Soalnya nanti gimana belakangan. Nah, jadi kalau diperbandingkan, maka menurut saya soal perjuangan perempuan itu ya saya nggak nolak kuota 30%, tetapi politik kesetaraan gender itu mestinya dilakukan dengan orientasi yang melampaui kuota-kuotaan itu. Oh, thank you, Bang. Silakan dari teman-teman yang lain. Kita coba buka diskusi. Saya sudah coba untuk melemparkan di sini. Nah, ini dari Muhammad Kobus dulu, Bapak. Muhammad Kobus dulu, Bapak. Mau bicara langsung kah? Bertanya langsung kepada Bung Robert? Ya, silakan bertanya langsung. Permisi ya juga. Nah, jika tadi mengacu pada benar-benar kita mampu melepaskan diri kita dari identitas kita seperti identitas agama, gender, dan ras atau veil of ignorance, bukankah setiap kebijakan yang akan dibuat seharusnya secara otomatis akan memperhatikan kepentingan semua pihak? Nah, sehingga apakah berarti konsep veil of ignorance dalam teori John Rawls ini juga menghilangkan kebutuhan akan keterwakilan kelompok-kelompok tertentu seperti keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif itu? Gimana penjelasannya, Bu? Silakan langsung aja dijawab, Bang. Mute, Bang. Di-mute, Bang. Pertanyaan yang sangat menarik dari Bung Kobus ya. Ya, Kobus. Iya. Lu, Baba. Pertanyaannya kan, kalau original position itu diambil, orang diminta ada dalam posisi asali, dan dengan itu tirai ketidaktahuan, veil of ignorance itu dipasang. Gitu. Bukankah dengan itu kita jadinya menolak yang namanya perwakilan? Nah, ini begini, Bung. Dari segi begini, dari segi prosedur dia tidak menolak. Dari segi prosedur yang sifatnya dari segi prosedur performatif dia tidak menolak perwakilan, karena bisa aja yang ada di dalam veil of ignorance itu adalah orang-orang yang berbeda-beda, dari kelompok politik yang beda-beda, partai politik yang beda-beda, gender yang beda-beda, agama yang beda-beda, hadir di dalam original position, tapi ketika di situ dia diminta menanggalkan perbedaan-perbedaannya itu, dia menggunakan topeng yang sama, veil of ignorance. Ya. Jadi dari segi keterwakilan yang sifatnya prosedural, saya kira dia tidak menihilkan perwakilan. Dia justru mengintensifkan keterwakilan, tapi keterwakilan yang ada di situ mau ditotalisasi dengan satu model epistemik original position dan veil of ignorance.
ya. Nah, tapi ya di sini ya, secara prosedural dia tidak menanggalkan perwakilan, secara substansial menurut saya dia ini kalau kita pakai kriteria Iris Meriannya, dia mengabaikan keterwakilan. Kenapa? Karena di situ yang jadi pertanyaan gini, ya kan? Apa mungkin orang diminta untuk menanggalkan dimensi-dimensi yang paling dasar dari akar sosial dan budayanya? Mana bisa? Akar kelasnya nggak bisa. Mungkin nggak? Menurut saya nggak mungkin. Nah, jadi asumsi hipotetik Rawlsian itu yang mengharapkan netralitas dari model itu ketak mungkinan. Ya. Barangkali orangnya sih bisa datang aja ke situ. Kayak sekarang misalnya di DPR, orang dari aneka partai A, B, C, D, E datang. Yuk kita rumuskan konsep ini, tapi tapi kamu lupakan ya kamu tuh dari partai A, B, C, D. Nah, secara prosedural dia mungkin bisa datang situ hadir. Oke, saya akan lupakan. Tapi ketika dia merumuskan undang-undang itu, saya yakin dia nggak mungkin bisa menanggalkan, melupakan, meluruhkan asal-usul politik, kepentingan-kepentingan politiknya, aspirasi-aspirasi kebudayaannya, nggak mungkin dia bisa tanggalkan. Itu dari segi itu netralitas itu secara prosedural bisa dicapai, tapi secara substansial tidak mungkin. Itu jawabannya, Bung Kobus. Terima kasih, Bang. Ini ada yang lagi mau bertanya nih, Bang. Silakan, kita masih punya waktu Haris, Alfa. 12 menit. Bung Haris. Oke Bang, Bung Haris dari Tasikmalaya. iya Bang. Kebetulan juga aku aktif di komite politik Bang. Nah, Ya. tapi lanjut langsung ke pertanyaannya Bang ya. Ya. Pertama mungkin sesuai urutan pembahasan tadi tentang Broad Luck Society. Saya keinget kalau mungkin teman-teman di sini yang main TikTok tuh dan sosmed terutama tapi TikTok ada campaign, aku menganggap ini campaign bahwa yang miskin tuh tolong jangan punya anak karena dianggap itu akan jadi beban bagi masyarakat gitu. Mereka nggak akan dapat pendidikan yang baik, mereka nggak akan terjamin kesehatannya dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita pakai kacamata Rawls, jelas kan ini udah bertentangan. Nah, apakah sebenarnya masyarakat kita itu udah kehilangan kepekaan sosial dalam konsep keadilan sosial tadi? Sampai ada pandangan semacam itu, kalau emang miskin jangan punya anak gitu. Nah, selanjutnya, Bang, ini bicara tentang dominasi. Jujur ini sangat membingungkan bagi saya, karena di sini kata kuncinya salah satunya kan dominasi ini ada, dia berbeda dengan paksaan, tapi karena ada relasi, Abang tadi ngasih contohnya kerja gitu ya, dan bukan atas sukarela. Nah, pertanyaan saya dalam dimensi yang real sekarang, pekerjaan macam apa yang kita lakukan tanpa ada paksaan, yang murni sukarela. Kalau saya ingin hidup dengan murni sukarela, saya kemungkinan bakal meninggal bulan depan, Bang. Gitu. Kalau emang benar-benar mengejar apa yang menjadi passion saya gitu. Nah, terus saya mau coba nanya, dominasi yang dimaksudkan oleh Yang tadi, Iris Marian Yang, apakah ada kesamaan dimensi dengan konsep dominasi dan kebebasannya si Machiavelli, Bang? Itu. Nah, berlanjut lagi ke tadi tentang imperialisme budaya, ini cukup menarik sebagai saya yang dari suku Aceh, saya ngerasa ada imperialisme budaya Jawa tuh Bang di masyarakat Indonesia. Contohnya misalnya kita melihat ada Hari Kartini tapi kita nggak ada Hari Kebangkitan Perempuan, ada Hari Batik tapi nggak ada Hari Pakaian Adat dan sangat banyak lainnya. Nah, tentu kan hal ini pada akhirnya berkaitan dengan tadi 5 wajah kepenindasan yang disebutkan sama Yang. Dan yang paling terakhir dalam political correctness. Jujur, ini menjadi persoalan yang membingungkan bagi saya dalam beberapa tahun ke belakang. Terutama perlunya ada perwakilan yang menjadi partisipasi dari kelompok gender tertentu yang dikhususkan biasanya itu dalam diskusi. Pertanyaannya sekarang Bang, dalam political correctness macam ini, di Amerika Serikat yang sudah sangat maju dalam studi gender menurut saya, itu kan gender sudah sangat luas cakupannya. Kalau memang setiap kelompok tuh perlu ada perwakilan, kalau kita mau bikin diskusi perlu ada berapa banyak perwakilan yang harus kita hadirkan di dalam diskusi. Ini kita ngomong dalam ranah yang praktis saja, karena sejujurnya
Saya pernah diserang karena waktu itu bikin diskusi sudah ngundang perempuan, tapi perempuannya nggak hadir dan dianggap itu diskusinya sangat maskulinis gitu. Diserang sama teman-teman feminis juga. Ya, saya kan agak bingung karena saya udah ngasih undangan ke perwakilan dari kelompok-kelompok perempuan. Nah, kalau misalnya perlu ada perwakilan dari setiap gender, kalau ada 107 gender, apakah ada 107 pemateri yang harus kita hadirkan? Itu mungkin 3 bagian pokok pertanyaannya, Bang. Baik, makasih Bung Haris. Wah, ini menjawab pertanyaan Bung Haris, selesai kita. Ya. Nah, yang pertama saya mau tanggapi dulu soal, nah, yang bagian akhir dulu. Ya, nanti terakhir menjawab saya akan jawab pertanyaan yang bagian awal. Soal political correctness itu. Jadi yang harus dimengerti tentu adalah, nah ini yang lebih harus mengerti justru adalah kaum perempuan. Yaitu bahwa kuota itu dan model political correctness yang macam itu sebenarnya hanya entry point aja. Entry point agar secara performatif keterwakilan perempuan itu dihargai. Ya, dihargai. Tapi ini tidak menjamin kualitas dari percakapan publik sebenarnya. Tidak menentukan, tidak dengan serta-merta. Karena ada satu soal, ya ada beberapa soal. Soal yang pertama misalnya, satu, tidak semua perempuan ini itu bisa mewakili kepentingan gender perempuan sendiri. Ya. Ada juga perempuan yang dia malah mereproduksi patriarki. Banyak. Dalam kepentingan demokratik misalnya. Ada banyak juga perempuan yang berpandangannya otoritarian. Jadi pandangan politik ya. Nah, tapi jadi ingat gitu ya, kuota apa itu entry point yang diperlukan, tetapi dia tidak menjamin kualitas dari percakapan publik, kualitas dari diskursus politik yang dihasilkan. Nah, itu kuncinya itu di situ gitu. Kenapa ya? Karena tadi itu ada juga patriarki di dalam perempuan. Yang kedua juga, kalau setting politik dari situasi percakapan itu sudah ditentukan oleh kelompok lain, ya seringkali itu hanya ya sekedar performa, nggak substantif. Tadi itu misalnya dalam soal kuota 30%, ya kan, diada-adakan 30%-nya barangkali terpenuhi, tetapi semata-mata sebagai sekedar memenuhi syarat. Akibatnya apa? Akibatnya ada perempuan di situ ya sebagai duduk di DPR, tetapi dia nggak memperjuangkan kepentingan perempuan juga, ya kan? Dia nggak memperjuangkan kepentingan perempuan, dia ikut terlibat di dalam, lebih banyak ikut terlibat di dalam kepolitikan oligarkis gitu, ya. Bisa jadi kayak begitu. Nah, ini satu contoh aja misalnya saya tadi memuji adanya undang-undang PPKS. Saya memuji itu. Tapi saya juga mengkritik. Misalnya sampai sekarang undang-undang perlindungan pembantu rumah tangga kok belum disahkan juga. Padahal itu kan di Indonesia pekerja rumah tangga itu banyak perempuan yang hidup di dalam relasi dominasi. Malah sebagian loh ya yang tidak beruntung hidup dalam relasi-relasi semi perbudakan. Bekerja tanpa jam waktu istirahat. Ada yang mengalami kekerasan secara fisik, ada yang upahnya ditahan-tahan nggak dibayar. Ini siapa yang melindungi? Gitu loh. Kalau bukan negara, ya kan? Ini kenapa nggak disahkan misalnya gitu ya? Apa ada pertimbangan lain lah, kita nggak tahu. Tapi ini kan juga menunjukkan adanya satu kenyataan bahwa oke, sebagai satu
kebijakan performatif, dia memberikan entry point, tetapi problemnya adalah kualitas kehidupan dan kebijakan politik yang bagus tidak ditentukan dari situ justru. Nah, ini sekaligus juga menjawab pertanyaan Haris tadi tentang dari segi itu keterwakilan itu kalau menurut saya ya kan tidak pertama-tama dibasiskan pada aspek biologis, tetapi pada aspek kualitas diskursif. Itu dulu, ya kan? Kalau Anda misalnya mau berdiskusi tentang perlindungan terhadap anak-anak remaja yang mengalami bullying dan paksaan dalam pacaran. Anda boleh aja pembicaranya mesti perempuan. Dari segi itu mungkin satu alasan yang bagus karena sistem filternya sudah dibangun dengan asumsi bahwa kalau perempuan lebih punya sensibilitas untuk memahami problem-problem perempuan sendiri. Itu bagus tuh. Nah, tapi juga yang utama sebenarnya adalah kualitas diskursifnya seperti apa. Kalau dia pandangannya terlalu patriarkal, malah justru nggak kena, gitu, nggak menyelesaikan masalah. Ya, jadi itu dua ukuran yang harus dipertimbangkan menurut saya dalam distribusi percakapan publik mengenai apapun. Gitu. Nomor satu. Nomor dua, soal pertanyaan Haris tadi itu penting sekali dan menurut saya ini yang belum diselesaikan oleh perjuangan manusia sepanjang segala abad hingga hari ini. Pertanyaan Haris tentang bidang pekerjaan apa sih yang betul-betul zero dari hubungan-hubungan dominasi? Atau kalau mau ditulis, dibahasakan dengan bahasa yang lebih positif, bidang pekerjaan apa sih yang membuat manusia itu 100% bisa otonom? Kan gitu, Riz. Ya kan? Jawabannya tidak ada. Tapi kita bisa mencari bidang-bidang pekerjaan yang relatif masih bisa membangun otonomi kita. Membangun otonomi kita. Ada bukunya Erich Fromm yang berjudul Memiliki dan Menjadi. Ya, tapi dia menulis dalam kerangka psikologis yang sifatnya individual. Nasihatnya Fromm adalah kita memilih hidup itu jangan memilih yang orientasinya memiliki. Pengen jadi ini, pengen punya ini, pengen punya ini, pengen punya ini, pokoknya. Jadi kita akan terasing dan kita akan menderita. Kita akan menderita dalam keterasingan. Tapi kita mesti memilih untuk menjadi. Mungkin kita nggak kaya, mungkin kita nggak berkuasa, tapi kita memiliki level of autonomy yang lebih besar. Kita memiliki kebebasan yang lebih besar. Ya. Nah, nggak ada. Nah, tapi disitulah ininya perjuangan hidup. Ya kan, bagaimana sih kita bisa melampaui hubungan-hubungan dominatif. Tapi juga jangan kecewa bahwa kalau suatu saat kita kelihatan udah bisa melampaui, besoknya tiba-tiba kita masuk ke dalam hubungan dominatif yang lain. Ya kan, seperti nonton film Matrix. Nonton nggak film Matrix? Ya kan, Neo itu kan, ketika dia merasa sudah menang di Matrix 1, tiba-tiba ternyata dia mengalami kenyataan, dia itu menang sebenarnya di satu program doang. Dan dia sadar bahwa sekarang dia masuk ke program yang lain. Nah, itulah kebebasan itu diperjuangkan dengan cara kayak begitu. Kita seringkali merasa udah menang, ya kan? Ya 1, 2, 3 sesaat kita lega, tapi ternyata kita baru sadar bahwa ternyata sekarang kita udah ada di dalam program yang lain dan harus berjuang lagi. Nah, itu yang namanya kenyataan hidup.
Karena memang apa? Karena memang kita hidup di dalam masyarakat yang tidak setara. Kita hidup dalam masyarakat yang terbelah-belah. Terbelah-belah oleh perbedaan kelas, terbelah-belah dalam perbedaan akses dalam kekuasaan. Kira-kira gitu. Semoga saya bisa menjawab pertanyaannya, Haris. Makasih Bang. Makasih Aris ya atas pertanyaannya. Ada pertanyaan terakhir Bang, ini dari Mutiara. Mutiara mau menanyakan langsung ke Bang Robert. Silakan. Silakan Mutiara. Nah, ini aja deh. Saya bacakan aja ya Bang. Ya, Ketika keadilan itu diinstitusikan melalui lembaga negara, apakah prinsip kebebasan dan kesetaraan individual itu masih substansial? Dan mungkinkah teori Rawls atau Young dapat disatukan benang merahnya untuk menilai esensi keadilan affirmative action di parlemen? sorry bagian akhirnya gimana, Bung Puci? Ketika Bisa nggak teori Rawls dan Young Hah? dapat disatukan benang merahnya, Bang, untuk menilai esensi keadilan affirmative action, terutama di parlemen? Bisa jawabannya Hmm. dengan strategi politik sosial yang apa ya? Jadi kan gini, syarat syarat yang mau diminta dalam filsafat politik yang ini adalah eh, perjuangan politik yang formal itu tidak boleh mengabaikan keaktoran politik yang informal. Itu loh. Nah, dari segi ini bisa aja. Jadi secara formal jalan jalan liberalnya Rawls itu sebagian bisa dipakai, ya, tetap dituntut syarat-syarat agar para politisi itu mengambil sikap yang lebih netral, yang lebih otonom dan transparan pada saat yang sama, ya, secara formal, mendorong agar kepolitikan kita itu lebih dibangun atau dibangun ya dan dialami dalam proses deliberatif yang rasional, itu selalu bagus. Ya artinya kan itu kita jalan Rawlsian. Tapi di saat yang sama ya kelompok-kelompok politik atau kelompok-kelompok sosial yang membutuhkan perubahan politik itu, kaum minoritas, gender, agama, orang-orang yang terpinggirkan, itu dia eh, membangun model artikulasi politiknya sendiri gitu loh dengan jalur informal. Nah, ini yang informal dan yang formal ini harus bisa nyambung gitu. Nah, dari segi itu ada jembatan nanti antara apa yang dikehendaki oleh Young dengan rasionalitas politik yang didorong oleh John Rawls gitu. Nggak bisa diabaikan juga Kak, Rawls karena apa? Karena dia sedikit banyak secara institusional itu dia sudah lebih dia udah lebih ada dan idiom-idiomnya itu udah lebih dulu diterima gitu loh di dalam institusi politik formal kita gitu loh. Kira-kira gitu. Nah, dari segitu yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan untuk lebih membuat agar jalur kepolitikan formal itu mendengarkan ya kan, mendengarkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik yang termarginalisasikan itu gitu loh. Nah, untuk itu memang kaum marginalnya sendiri juga harus mencoba berupaya ya kan mengartikulasikan suaranya dalam pengorganisasian politik informal yang baik gitu, yang bagus gitu loh, supaya bisa sama-sama didengarkan gitu. Contohnya kelompok politik informal tuh misalkan kayak LSM, Ya bisa macam-macam, Wan kelompok atau LSM, perhimpunan-perhimpunan, hmm, perkumpulan-perkumpulan, ya hmm, kan kelompok-kelompok think tank, ya. ya kan gerakan komunitas,
ya kan? Ya, ya. Oke, Kira-kira gitu. terima kasih. Jadi Mutiara ini katanya sambil kuliah juga Bang. Jadi 2 kuliah dong. Kuliah lu Bang, kuliah sama ternyata kuliah sama juga. Hmm. Jadi nggak bisa on cam, sorry. Oke, Oke, saya kira cukup ya saya Bang kira cukup. untuk hari ini ya, membahas tentang 2 tema besar, yaitu tema utamanya sih failure of ignorance, menyingkap ABIR bilang. Yang pertama tadi memilih pilihan yang adil, dan juga yang kedua ini keadilan dan juga gender. Saya kira saya mendengarkan Bang Robert nih jadi terunut dari sejarahnya dulu, konsep, kemudian ada faktor kontekstual kenapa konsep atau pandangan itu keluar dari para ahli. Saya kira sih 2 ide antara Rawls dan juga yang saat ini masih masih menjadi perdebatan ide gitu di kondisi saat ini. Bagaimana memandang keadilan terutama bagi kelompok-kelompok yang termarginal. Oke, terima kasih. Mbak Robert ada ini sebelum Saya kira penutupan? cukup. Terima kasih Bung Vici. Terima Cukup? kasih buat semua teman-teman yang sudah hadir pada forum Nah, Tumbuh Institut pada sore hari ini. Itu semoga hmm, kita akan ketemu lagi di dalam kuliah-kuliah berikutnya. Semoga kuliah-kuliah dari Tumbuh Institut ini sedikit banyak bisa memberikan inspirasi, kalaupun tidak memberikan inspirasi, dia menyegarkan kembali lah ya, saat menyegarkan kembali konsep-konsep kita tentang tentang bagaimana menata kehidupan politik yang lebih baik, bagaimana kita membangun satu komunitas atau pengorganisasian sosial yang lebih bermanfaat, gitu ya. Saya kira itu. oke. Terima kasih. Kita foto dulu ya, Bang. Ya, Jangan dipin, Bang Robert. Nah, apa-apa dari saya. 1, 2, 3. Gaya bebas. gaya 1, gaya bebas, Bang. Tadi Rocky begini, Bang. Oke gitu ya. Ya, ya, ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, Bang Robert dan juga teman-teman. Kita jumpa lagi minggu depan, di Kamis depan, ya, dengan 2 materi yang berbeda, tapi masih dalam satu topik bahasan, yaitu tentang justice atau keadilan. Oke, terima Selamat pagi kasih. semuanya. Sehat-sehat. Sehat-sehat, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.